Oke, halo semua. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya ya, yaitu namanya function. Function ini bakal menjadi suatu topik yang sangat penting ya dalam computer science dan software engineering. Nah, definisi dari function dulu ya. Function itu adalah block of code yang hanya berjalan ketika itu dipanggil, seperti itu. Contohnya seperti ini ya, block of code-nya. Di sini kebetulan cuma ada satu ya, return x kali y. Nah, di sini function itu digunakan untuk melakukan beberapa aksi tertentu dan mereka penting untuk mereuse code gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan suatu code yang berulang-ulang, bukan looping ya, looping kan mengulangi sebuah code secara terus-terusan gitu. Nah, tapi kalau function ini lebih ke misalkan di baris pertama kita udah melakukan sesuatu, tapi nanti di baris ke 100 kalian mau melakukan sesuatu yang sama lagi gitu ya. Dan ada beberapa step. Nah, itu sebaiknya pakai function gitu karena kalau misalnya ada perubahan di satu itu, di salah satu code di satu baris, kalian cuman mengganti di satu tempat aja gitu. Kalau nggak ada function, kalian akan mengganti di semua tempat. Di line 1, line 100, line mana lagi yang pakai gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini caranya itu gimana? Caranya itu kita mendefine code-nya sekali aja, terus kita gunakan beberapa kali gitu ya. Jadi misalkan kita ada perubahan di sini, misalkan kita mau 2 kali x kali y, ya udah di satu tempat aja gitu. Jadi ini contoh function ya. Mungkin kalian juga udah pernah belajar di SMA atau sekolah ya. Jadi contohnya pertama ada fx sama dengan x kuadrat. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu di x-nya, misalkan di sini 3, yaitu kita substitusikan 3 dengan x di sini. Jadi 3 kuadrat ya sama dengan 9. Jadi seperti itu. Nah, untuk anatomi dari function sendiri atau kita ini ya bongkar satu-satu komponen dari function. Yang pertama itu ada namanya head-nya ya, yaitu di sini ada head. Kenapa ada head? Karena di bawah ada body. Ya, di mana ada body pasti ada head-nya. Nah, di sini head-nya itu terdiri dari yang pertama dari return type. Nah, ini tuh tipe sesuatu yang bakal di return gitu ya. Contohnya seperti ini. Dia return sesuatu nih. Sesuatu ini harus sama dengan tipe datanya ya, harus sama dengan yang ada di sini, dideklarasikan di sini gitu. Kemudian yang kedua itu nama dari function tersebut. Untuk penamaannya sih mirip-mirip seperti variabel ya, tapi kalau bisa sih pakai verb atau kata kerja gitu. Kalau variabel bebas ya mau apapun seperti itu. Nah, kemudian diawali dengan kurung biasa dan kurung tutup. Di dalam kurung ini ada beberapa parameter. Gak cuma dua ya, tapi di sini kita contohnya ada dua. Nah, yang pertama parameter di sini itu sama seperti deklarasi variabel ya. Ada tipe data dan ada variabelnya, nama variabelnya gitu. Ada tipe data dan nama variabelnya seperti itu. Nah, jadi function ini expected-nya dia menerima ada dua parameter gitu ya dimasukkan. Kalau function seperti ini cuma satu parameter ya. Jadi cuma tiga yang dimasukkan. Jadi nanti misalkan dua parameter jadi nanti bisa 3,5 seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti ini namanya function body. Dalam function body itu harus ada return-nya. Kenapa? Karena ini adalah function yang mereturn sesuatu, yaitu tipe data integer gitu. Jadi misalkan ini ya berarti return-nya return x kali x seperti itu ya. Kalau produk berarti x kali y. Berarti misalkan produk di sini ya produk misalkan 3,5 berarti hasilnya 15 gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita code ya yang produk tadi. Nah, deklarasi function itu sejajar dengan ini ya, integer main. Contohnya seperti tadi, integer product, integer x, integer y, terus return. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua parameter seperti ini. Nah, ketika kita mau memanggil, eh bisa di main sini ya, kita product, misalkan 3,5 gitu. Kemudian kita print f, gitu ya.
Kita compile. Nah, kalian bisa lihat di sini hasilnya 15 ya. Seperti itu. Nah, jadi bilangan yang dimasukkan ke dalam suatu function di sini itu namanya argumen ya. Ini namanya argumen, tapi untuk deklarasinya itu namanya parameter. Jadi seperti itu ya terminologinya. Oke, kemudian prosedur. Prosedur itu adalah tipe function yang dia nggak mereturn apapun gitu. Jadi di dalam prosedur nanti dia nggak ada keyword return gitu. Jadi prosedur itu cuma melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini ya. Kita mau print 5 bintang, ya udah kita print aja, nggak perlu tahu, nggak perlu dapat balikannya apa gitu, mau return apa gitu. Nah, kalau kalau begini tipe datanya pakai void ya. Void itu bahasa Indonesianya kosong gitu. Jadi ya jadi void. Jadi ya kalau begini ya ya udah tinggal call aja. Kita nggak perlu kasih misalkan integer n sama dengan ini nggak perlu ya karena dia nggak mereturn apapun seperti itu. Nah, itu namanya prosedur. Biasanya sih ada dua ya, ada antara prosedur atau function. Jadi function itu biasanya yang mengembalikan suatu nilai, mau integer, mau string, mau char, mau apapun. Tapi kalau prosedur dia void seperti itu. Nah, untuk mendeklar suatu function, dia harus ada di atasnya ya, seperti yang gua contohkan tadi ini di atasnya main. Karena eh, ini digunakan di bawahnya. Jadi kita harus declare dulu baru kita gunakan seperti itu. Sama kayak deklarasi variabel ya, variabelnya harus di-declare di atasnya dulu baru bisa digunakan di bawahnya. Nah, gimana kalau kita nggak mau nih, maunya integer main dulu di atas. Kita lihat ya, kalau kita compile. Nah, compilation error eh karena dia nggak nemu nih, maksudnya nggak nemu function declaration-nya. Nah, kita bisa taruh di bawah, tapi di atas kita harus declare dulu. Kita declare head-nya aja nggak apa-apa gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, benar ya, 15. Seperti itu ya, untuk mendeklar suatu function. Oke, seperti tadi ya, kalau begini ya error gitu. Kita harus declare meskipun itu head-nya it's okay gitu. Head-nya aja oke. Tapi nanti di bawah kita jabarin lagi body-nya apa gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini sebenarnya integer main itu adalah sebuah function ya. Nah, kita akan membedah nih sekarang boilerplate-nya supaya udah ini ya, udah dapat gambaran besar mengenai program DC itu gimana. Jadi, function main ini adalah function yang spesial gitu. Jadi ini harus namanya main. Meskipun ini bukan reserve keyword, tapi sih itu memperlakukan function main itu berbeda gitu. Jadi ketika kita melakukan ini memanggil program a.out, jadi yang pertama kali si itu execute adalah function main. Jadi namanya harus sama ya, function main. Nah, di sini kalau kalian lihat ini adalah integer. Jadi return type-nya integer. That's why di bawah kita harus return sesuatu integer gitu ya. Nah, kenapa return 0? Karena di pemrograman Unix atau di Linux, semua program yang berhasil itu returnnya 0. Jadi program yang error, mau error apapun itu, returnnya selain 0, bisa 1, bisa 2, itu artinya program itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu penanda bahwa, itu biasanya penanda ke operating system bahwa program kita berjalan dengan baik itu di return 0 gitu ya. Kemudian di atas kita ada include stdio.h. Nah, stdio.h ini sebenarnya adalah library ya. Library itu apa? Library itu eh, code-code yang udah dibuat oleh yang apa ya, yang membuat bahasa C gitu ya. Jadi stdio.h ini dia menyediakan function seperti printf. Nah, kalau kalian lihat di sini printf itu juga merupakan function ya. Function yang menerima eh, satu parameter gitu. Contohnya string. Nah, atau satu atau lebih ya. Kalau lebih itu misalkan kita mau pakai persende ada format specifier-nya. Nah, ada koma apa gitu ya. Jadi seperti itu. Atau scanf. Scanf juga didapat dari stdio.h. Jadi misalkan kalian mau membuat integer n sama dengan 10, begini aja ya.
Kita bisa pakai ini doang, nggak pakai std.h, it's okay gitu. It's okay, nggak ada yang error. Tapi kalau kita mau print, sorry, kalau kita mau print n-nya gitu. Nah, ini error karena dia nggak tahu printf itu apa gitu. Jadi kita perlu import dulu, import code yang udah dibuat oleh pemilik bahasa C ya, atau pembuat bahasa C, supaya kita memiliki kapabilitas untuk print gitu ya. That's why ini std.h. Nah, untuk sintaksnya seperti ini ya, ada packer, include, terus kurung buka, kurung tutup di sini, terus ini namanya. Nah, kita bisa melihat dalamnya itu dengan cara kalau di Mac ya, pakai command, terus kita klik aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini isinya. Ya, jadi isinya ini sebenarnya agak rumit ya. Gua aja nggak paham isinya apa. Tapi yang penting kalian tahu bahwa ini sebenarnya diimport ya. Ini adalah library gitu. Jadi ketika kita compile ya gcc main.c, jadi nanti semua code ini ya dari line 1 sampai line 413 ya. Ini akan ditaruh di atasnya integer main. Jadi semuanya ini dulu ya, 1 sampai 413, terus bawahnya baru integer main ini. Gini ya, seperti itu. Kemudian baru dijalankan. That's why kita dapat printf itu tadi. Sekarang kita coba lihat printf di std.h. Nah, dia ada di sini ya deklarasinya ya. Seperti itu. That's why kita bisa pakai di bawahnya. Jadi itu guys, untuk boilerplate code-nya ya. Nah, beberapa C libraries yang cukup populer ya. Yang pertama itu mungkin ada seperti math.h. Jadi itu ada kayak function seperti sinus, cosinus, eksponen, dan lain-lain. Kemudian seperti apalagi ya, std.h of course. stdlib untuk melakukan konversi-konversi. String.h untuk melakukan manipulasi string gitu ya. Dan lain-lain ya, stdlib.h ini contohnya seperti ada memory allocation juga. Nanti kita belajar di materi pointer. Seperti itu. Nah, sebenarnya main function itu, kalau kalian lihat di sini, dia nggak ada parameter sama sekali ya. Tapi sebenarnya kita bisa loh masukin parameter di dalam sini. Yaitu kita mungkin bisa masukin seperti ini ya. Ini apa gitu ya. Ini adalah sebuah integer yang pertama. Yang kedua ini adalah array of string ya. Nanti kita belajar tentang bintang ini di materi pointer. Tapi yang pasti ini adalah array of string. Jadi kalian tahu string itu array of char ya. Jadi ini kan misalkan satu string nih. String itu array of char. Tapi ini adalah array of string. Jadi ada string lagi, masukin array gitu ya. Nah, seperti ini bentuknya array of string. Nah, ini gunanya buat apa sih? Contohnya seperti ini ya. Seperti di materi yang ketiga ya, cara kita membuat basic CLI itu gimana. Jadi kita menjalankan program, misalkan mau apa ya, echo sesuatu gitu ya. Kita mau echo hi gitu. Nah, di sini kan ini ada semua nama programnya, yaitu echo. Kemudian ini inputnya adalah hi, seperti itu ya. Nah, makanya bisa seperti ini gitu. Misalkan cat hi gitu ya. Sorry. Ya pokoknya seperti itu ya. Pokoknya kita pakai program dulu, kemudian ada beberapa input ya. Gak cuma satu, bisa beberapa gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah programnya. Kemudian inputnya bisa beberapa ya, bisa 1, 2, 3 gitu. Dan bisa string-string yang lain seperti itu ya. Nah, cara cara aksesnya seperti ini. Jadi argc atau yang di sini namanya nggak harus aksi ya, namanya bisa apapun, bisa x, misalkan bisa y gini. Itu it's okay gitu. Nah, aksi itu adalah ada berapa banyak komponen yang kita jalankan gitu. Contohnya seperti ini. Kalau out 1 2 3 aksinya ada 4. Kenapa? Karena ada out 1, di sini 2, sini 3, sini 4 gitu ya. Nah, untuk argumen v yang pertama yang array of string itu ya, yang ke 0,
Itu adalah nama programnya sendiri. Kemudian yang ke satu itu input berikutnya, input berikutnya, input berikutnya seperti itu ya. Jadi that's why itu kenapa kita pakai array of string. Nah, kita coba demokan di sini. Oh, oke, kita coba ya. Oh ya, sorry, di sini harusnya ada backslash n. Oke, terus ini kayaknya kebesaran deh. Oke, kita buka terminal. Kita coba compile ya. Nah, kalau kita dot out doang di sini, sorry, ini maksudnya apa ya? Oke, kita samakan aja deh ini argc dan ini argv ya. Oke, ini tambahan aja ya berarti ya. Jadi is okay guys, mau pakai XE is okay gitu ya. Itu hanya tambahan aja dari programnya gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kita pakai a.out aja, di sini x-nya cuma satu atau aksinya cuma satu nih di sini. Ya. Tapi kalau kita tambahkan beberapa ini, contohnya tes satu, tes dua, halo, 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 world gini ya. Jadi aksinya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 nih. Nah, di sini ya. Nah, terus kita bisa eh bisa apa? Ngeprint setiap input yang ada di sini gitu ya. Ada yang pertama Y0 yaitu a.out, Y1 tes satu, tes dua. Oh ya, mengapa kayak seperti ini? Karena ini sebenarnya Y1 nggak ada ya. Jadi dia ngeprint hal yang tidak di-expect gitu. Nah, contohnya kan seperti ini. Seperti ini sampai halo halo world gitu. Berarti kita sampai 5 di sini ya. Supaya kita bisa ngeprint semua. Oke, kita compile dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi itu untuk argumen di dalam main function. Oke, kemudian kita bahas mengenai expression dan statement. Expression adalah kombinasi dari variabel, konstan, dan operator-operator yang ditulis berdasarkan sintaks dari sebuah bahasa, di mana itu menghasilkan suatu value gitu. Contoh expression itu seperti ini, 3 plus 4 atau A plus B. Karena ini dia mengandung suatu value ya. Ini kan value-nya 7. Terus ini value-nya bisa apapun gitu ya. Terus misalkan kita punya function seperti ini. Ini misalkan di sini double ya. Double calculate distance seperti itu. Nah, kalau kalian kalian panggil di sini, panggil calculate distance di dalam function main, ini bukan sebuah expression. Karena ini dia bakal nge-return sebuah value apapun ya, bisa mungkin 8,5 atau 10,5 gitu. Nah, kalau statement itu line of code yang melakukan suatu action. Contohnya ketika kita mau assignment atau declaration ini ya. Ini dia nggak tidak return value apapun gitu. Contohnya ini. Nah, kalau lihat di sini doang, ini adalah sebuah expression. Tapi untuk keseluruhan ini adalah sebuah statement, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa melakukan both of expression dan statement. Contohnya di printf dan scanf. Nah, sebenarnya printf itu nggak cuma melakukan sesuatu ya. Dia juga nge-return sebuah sesuatu. Contohnya seperti ini. Dia printf apa ya? Misalkan di sini deh, integer n gitu ya. Nah, kita printf coba n sama dengan berapa itu ya. Nah, di sini n sama dengan 2. Jadi dia nge-return sesuatu ya. Nah, sebenarnya printf itu nge-return apa? Eh
Nah, ini total of printed character. Jadi ketika kita ngeprint hello, printf-nya bakal return 5 gitu ya. Nah, kenapa 2? Karena ini dia ngeprint 6 dan backslash n. Ya, that's why n-nya 2 seperti itu. Scanf juga. Scanf. Nah, scanf itu variabel yang secara successful di-assign. Jadi seperti itu. Jadi ini dia juga menghasilkan suatu bilangan ya di sini. Meskipun kita nggak tahu, meskipun kita sering nggak pakai gitu ya. Kalau kalian coba cross check di sini, nah printf itu dia returnnya integer bukan void ya. Sama seperti scanf. Scanf juga returnnya integer seperti itu. Oke, itu aja untuk materi function kali ini. Berikutnya kita belajar tentang recursive function di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.